الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami senantiasa menghimbau kepada diri kami sendiri dan kepada segenap jamaah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah adalah bekal takwa, bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 1 minggu, 2 minggu ini kita mendengarkan, kita mengantarkan atau kita berziarah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kepada tetangga kita yang sedang menjalankan ibadah haji, baik visa reguler, haji plus, visa furoda atau visa yang lain. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran. Bagi kita yang pernah ke tanah suci, rasanya kita ingin lagi datang ke tanah suci. Buat yang belum mendapatkan kesempatan, mudah-mudahan kita mendapatkan keinginan dan akhirnya berdoa dan akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam disebutkan di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 disebutkan: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wa man kafara, dan orang-orang yang mengingkari perintah haji ini, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan apapun dari alam semesta ini. Apa hadirin dari ayat ini? Betapa yang namanya ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, menjadi rukun iman, rukun Islam. Setelah syahadat kita, setelah sholat kita, setelah zakat dan puasa kita, maka ketika kita mempunyai kemampuan, hendaknya kita untuk bersegera mendaftarkan diri dan untuk berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jangan sampai hadirin seperti orang-orang di luar sana, prioritasnya setelah zakat, setelah puasanya bukan untuk berhaji, tetapi menguliahkan anak sampai selesai, menikahkan anak sampai selesai, kemudian membuatkan rumah dan perusahaan buat anaknya sampai selesai. Dan naudzubillah, orang yang seperti ini naudzubillah ketika tidak diberikan kesempatan untuk sampai ke tanah suci. Karena disebutkan di dalam hadis, man aradal hajj, orang-orang yang menginginkan haji, falyata'ajjal, maka hendaklah bersegera. Fa innahu qad yamrudul marid, karena kadang telah datang kepada kita saat di mana kita sakit. Wa tadillu dhallah, kadang saatnya kendaraan hilang,
ataupun yang namanya pekerjaan dan bisnis menurun, wa ta'rudul hajah, dan datang hajat yang kadang-kadang menghalangi kita untuk berangkat ke tanah suci. Bahkan ada ancaman di dalam sebuah hadis, orang-orang yang tidak, man lam tahbisuhu hajah, orang yang tidak dihalangi dengan hajah yang benar-benar menjadi syariat, tidak bisa ke tanah suci, aw maradun habisun, ataukah yang namanya sakit yang benar-benar menghalangi, aw sultanun jairun, atau yang namanya penguasa yang zalim yang menghalangi, kemudian walam yahuj, tetapi tidak berangkat haji, maka dikatakan falyamut insyaallah yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka hendaknya memilih apakah dia ingin mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi banyak yang mengatakan betapa ke tanah suci hanya butuh yang namanya keinginan, butuh yang niat, butuh azam, dan itu membuktikan ternyata orang-orang banyak sampai ke tanah suci tidak harus mereka lebih kaya, tidak harus mereka lebih banyak uangnya, bahkan yang namanya buruh, bahkan yang namanya pemulung, bahkan yang namanya tukang becak, karena mereka sudah berniat ke tanah suci, maka ternyata dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus ke tanah suci? Hadirin, yang pertama, ternyata semua orang itu sebenarnya rindu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang tiap hari salat 5 waktu, kita menghadapkan wajah kita ke Ka'batullah yang ada di kota suci Makkah, pusat peribadatan dari manusia. Awwalu baq'atin wudida linnas, salah satu tempat yang diciptakan oleh Allah untuk peribadatan. Nabi Adam alaihissalam, nabi-nabi yang mulia, Nabi Ibrahim dan keluarganya, mereka beribadah di tanah suci, dan jutaan manusia sampai hari ini ketika mendengarkan kota suci Makkah Al-Mukarramah, rasanya air mata susah untuk dibendung. Padahal hadirin, di sana capek, di sana yang namanya berat, di sana harus ngantri, di sana harus berjam-jam. Ketika seseorang menjalankan yang namanya tawaf, menjalankan sa'i, menjalankan yang namanya ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina, berat. Tetapi sekali lagi, ternyata sesuatu yang berat ini adalah ketika fokus utamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saat-saat ternyata yang kita rindukan. Maka saya tidak pernah mendengar orang pulang dari tanah suci kemudian mengatakan aku kapok, gak mau berangkat ke sana lagi. Tetapi yang terjadi setelah pulang dari tanah suci, ternyata doanya dan dikabulkan oleh Allah. Ternyata kembali dan terus kembali lagi ke tanah suci dalam rangka kerinduannya semanusia untuk dekat dengan Tuhannya, untuk dekat dengan Allahnya, saat ditinggalkan semua aksesoris dunianya, saat hartanya ditinggalkan, saat pekerjaan dan bisnisnya itu ditinggalkan dan fokus hanya beribadah kepada Allah. Ternyata justru saat-saat seperti ini sangat dirindukan oleh semua manusia. Kemudian yang kedua hadirin, ternyata semua umat manusia merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya hadirin, umat Islam merasa berhutang jasa kepada Nabi yang mulia, Nabi yang welas asih, Nabi yang memikirkan dan merindukan kita semuanya. Ana mustaqim ma ikhwani. Ketika beliau masih hidup sudah merindukan kita semuanya. Akan nanti datang satu umat di akhir zaman yang mereka hanya beribadah, mereka taat dengan apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang.
Mereka tidak merah melihat wajahku, tetapi mereka mencintaiku. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi dari kaum kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh terasa berat di baginya apa yang kalian pikirkan. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan keselamatan dan keimanan. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang, sangat penyantun. Hadirin yang dirahmati Allah, maka hadir di kota Madinah, kota suci, ketika orang yang sedang berhaji atau berumrah, yaitu di kota Madinah, rasanya berat untuk tidak meneteskan air mata. Ada satu pribadi yang ternyata sepanjang hidupnya tidak memikirkan untuk dirinya, tidak memikirkan untuk keluarganya, tidak memikirkan untuk bisnisnya. Bahkan kita berziarah ke tempatnya beliau, itu rumahnya hanya sekecil itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan itu sekali lagi adalah buat ummati, ummati dan ummati, adalah karena kerinduan kepada umatnya. Dan yang ketiga, hadirin, orang-orang yang berhaji sebenarnya sedang mempelajari satu peristiwa napak tilas dari perjalanan orang-orang yang mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Siti Hajar adalah salah satu keluarga yang diperintahkan kita untuk mengambil suri tauladan kepada mereka. Kesabarannya, kepatuhannya kepada setiap perintah Allah, keimanan dan keikhlasannya, kepasrahan dan tawaduknya, semua apa yang diperintahkan Allah dilakukan. Bahkan untuk yang namanya menyembelih putra yang tercinta Nabi Ismail, itu pun dilakukan. Dan akhirnya menjadi ibrah bahwa setiap apa yang dilakukan di kota suci Makkah Al-Mukarramah akhirnya dinapaktilasi oleh umat manusia yang sedang berhaji ataupun umrah untuk mendapatkan nilai-nilai iman, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kesabaran, kepasrahan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah hadirin, kalaulah ada hamba-hamba, saudara-saudara kita berangkat ke tanah suci bukan untuk bermohon mendapatkan hikmah-hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi banyak saudara-saudara kita berangkat dengan penuh kesombongan, dengan rasa prestis bahwa travel saya ini travel bonafit, hotel saya ini hotel bintang 5 yang bisa melihat Ka'bah dari atasnya. Na'udzubillah, ketika orang yang disombongkan dan bangga dengan apa yang dilakukan seperti ini, na'udzubillah, maka pulang dari tanah suci pun mungkin seperti pulang dari Mesir, seperti ke negara-negara lainnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin, sedikit apa yang kami sampaikan ini menjadikan kita bisa mengambil ibrah, bisa bernostalgia. Bagi yang pernah berhaji, sekali lagi kita ingat kembali nilai-nilai yang telah kita dapatkan selama di tanah suci. Bagi yang belum berhaji, mudah-mudahan segera mempunyai keinginan, mempunyai azam, akhirnya dikabulkan untuk sampai ke tanah suci. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون قال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم سهلنا زيارة مكة والمدينة اللهم سهلنا زيارة مكة والمدينة اللهم سهلنا زيارة مكة والمدينة بالسلامة والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة